الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami'u As-Saghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriyah. Dan kita masih membahas pada huruf alif hadis 2491. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Inna sesungguhnya min syarrin nas, termasuk dari paling jeleknya manusia, indallahi di hadapan Allah, manzilatan kedudukannya, yaumal qiyamah besok pada hari kiamat, adalah ar-rajulu seorang laki-laki, yufdi dia mengumpuli, ila imra'atih kepada istrinya, utufdi dan perempuan tadi juga mengumpuli ilaihi kepada suaminya, yang melakukan hubungan intim. Thumma kemudian yang syuru suami menebar-nebarkan sirraha rahasianya si istri. Hadis riwayat Muslim sahih. Maksud hadis ini adalah bahwa haram hukumnya seseorang menceritakan tentang apa yang dia lakukan bersama istrinya di atas ranjang, baik ucapan maupun perbuatan. Apa yang dilakukan oleh istri kepada suami, apa yang dilakukan oleh suami kepada istri, nggak boleh diceritakan di atas ranjang ya. Demikian juga apa yang dikatakan oleh istri kepada suami atau suami kepada istri di atas ranjang, nggak boleh diceritakan. Haram. Kenapa haram? Karena dikatakan di sini syarr, paling jelek kedudukannya di hadapan Allah. Berarti apa? Hukumnya adalah haram. Hadis ini kalau kita lihat takhrijnya Syekh Al-Albani dhaif. Tapi sebenarnya hadis ini sahih karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sehingga kalau dikatakan dhaif itu tidak sesuai dengan penilaian dari mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama katakan semua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim derajatnya apa? Sahih. Baik. Bagaimana kalau seseorang bicara masalah hubungan intim dengan kata-kata vulgar? Membicarakan masalah hubungan intim, hukum asalnya sendiri adalah makruh. Sehingga tidak boleh atau tidak pantas dibicarakan kecuali diperlukan. Seorang laki-laki misalnya menikah dengan seorang wanita karena baru malam pertama dia nggak punya pengalaman, akhirnya tidak paham apa yang harus dilakukan misalnya. Dalam kasus seperti ini boleh bicara masalah hubungan intim. Kenapa? Diperlukan. Saya yang sudah menikah lama ngasih tahu kepada dia apa yang harus dilakukan misalnya, boleh karena ini diperlukan. Tapi ketika tidak diperlukan, maka tidak pantas seseorang itu bicara masalah hubungan intim. Ahnaf bin Qais, seorang ulama tabi'in, mengatakan jannibu majalisakum dzikran nisa, jauhkanlah majelis kalian dari menyebut-nyebut perempuan, wa ta'am, dan menyebut-nyebut makanan. Karena perempuan itu berarti berkaitan dengan farji kita, makanan berkaitan dengan perut kita. 492.
Inna sesungguhnya min syarrin nas, dari paling jeleknya manusia, manzilatan kedudukannya indallah di hadapan Allah yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, abdan seorang hamba azhaba akhiratah, yang meludeskan akhirat dia, menghancurkan akhirat dia, bidunya ghairih, dengan sebab dunianya orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dhaif. Maksudnya adalah orang yang mendolimi orang lain berarti mengambil dunia dia. Akhirnya di akhirat nanti dia akan binasa. Nah, orang yang seperti ini mengambil atau mendolimi orang lain sehingga di akhirat dia binasa, itu oleh para ulama disebut sebagai al-akhas, manusia paling hina. Sehingga dalam kitab-kitab fikih dibahas, kalau ada seseorang misalnya mengatakan, ya, sedekahkanlah ini kepada orang yang paling akhas, paling rendah. Nah, maka orang paling rendah itu maksudnya diberikan kepada orang yang melakukan seperti ini, mendolimi orang lain sehingga mengambil hak dunia dia, tapi kemudian di akhirat dia binasa. Menuduh itu termasuk ini. Karena kalau ada seseorang menuduh orang lain, berarti menghancurkan apa? Kehormatan dia. Tapi di akhirat nanti dia akan binasa. Nah, itulah al-akhas, orang paling rendah. Jangan kita menjadi orang yang paling rendah di hadapan Allah. 493. Inna sesungguhnya min dha'fil yakin, termasuk dari lemahnya yakin, anturdian nas, bahwasanya engkau meridhakan para manusia bisakhatillah, dengan sesuatu yang membuat murka Allah Ta'ala. Jadi kalau kita yakin kepada Allah, tidak akan melakukan seperti ini. Karena orang yang yakin kepada Allah, dia tahu bahwa manfaat dan madarat itu semuanya di tangan Allah. Nah, kalau manfaat madarat semua di tangan Allah, maka dia nggak akan peduli. Pokoknya saya melakukan ini perintah Allah. Seluruh manusia di dunia murka sama saya, nggak peduli saya. Ini perintah Allah. Itu orang yang yakin. Kemudian tanda lemahnya yakin juga, antahmadahum, engkau memuji manusia ala rizkillahi ta'ala, atas rizki yang Allah Ta'ala berikan lewat tangan dia. Wa antadhummahum, dan bahwasanya engkau mencela manusia ala ma lam yu'tikallah, atas sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kamu. Jadi tidak sepantasnya kita muji-muji orang dalam rangka supaya dia berikan kepada kita. Kalau dia tidak ngasih, maka kita cela orang tadi. Orang ngasih sama kita, itu hakikatnya yang ngasih Allah, bukan orang tadi. Sehingga pujilah kepada siapa? Allah. Bukan berarti kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita nggak usah berterima kasih, bukan ya. Karena kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, itu terkena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, sama dengan tidak terima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi tetap ada orang memberikan kepada kita, kita terima kasih. Tapi ketahuilah bahwa hakikatnya ini bukan dari orang tadi, tapi dari Allah. Nah, sehingga kita lebih fokusnya terima kasih kepada Allah. Kita terima kasih kepada dia karena dia sebagai perantara. Inna rizqallahi, sesungguhnya rezekinya Allah, la yajurruhu, tidaklah menariknya kepada engkau, hirsu harisin, sungguh-sungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh. Wala yarudduhu, dan tidaklah menolaknya, karahatu karih, bencinya orang yang benci. Wa innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, bihikmatihi, dengan kebijaksanaannya, wa jalalihi, dan kemuliaannya, ja'alar ruha, menjadikan
rauha, rahmat, wal farha, dan kegembiraan, fir ridha, pada ridha, wal yaqin, dan yakin. Jadi kalau kita yakin kepada Allah dan ridha kepada ketetapan Allah, maka Allah kasih dua. Allah turunkan rahmat, itulah ar-rauh. Kemudian Allah kasih kita farah, gembira. Wa ja'ala, dan Allah jadikan al-hamma, kegelisahan, wal hazana, dan susah, fisyakki, pada keraguan-raguan, was-sahati, dan kemurkaan. Maksudnya ragu-ragu terhadap Allah dan murka terhadap ketetapan Allah. Hadis yang panjang ini derajatnya dhaif. 494. Inna, sesungguhnya, min ibadillah, termasuk hamba-hamba Allah, min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah, man, ada orang yang lau aqsama, kalau dia bersumpah, ala Allah, atas nama Allah, la abarrah, sungguh Allah akan menuruti sumpahnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini ada sababul wurudnya. Ada seseorang namanya Rubayyi. Dia bertengkar dengan seseorang. Akhirnya orang tadi giginya rampal. Nah, maka Rasulullah mengatakan ini harus qisas. Rubayyi harus diqisas. Maka keluarga Rubayyi tidak mau. Ya Rasulullah, anu aja, didenda saja, nggak usah diqisas. Kasihan nanti adik kami akan nggak punya gigi nanti. Nah, keluarga korban ngotot, nggak, harus qisas. Denda kita nggak mau, dia nggak mau. Maka mendengar itu, ibunya Rubayyi, seorang wanita salihah, dalam riwayat yang lain, saudaranya Rubayyi, seorang laki-laki yang saleh, dia mengatakan, demi Allah, jangan sampai adik saya Rubayyi atau anak saya Rubayyi ini diqisas, sehingga nanti giginya akan bolong di depan. Nah, maka begitu mendengar nama Allah disebut, keluarga korban ini kemudian akhirnya menurunkan keinginan mereka. Ya sudahlah, nggak ada masalah, nggak harus diqisas, bayar diat juga nggak apa-apa. Nah, maka Rasulullah berkomentar, sesungguhnya di antara hamba Allah ada yang kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah turuti sumpahnya, maka Allah berikan ke dalam hatinya korban tadi menerima menerima untuk dilakukan diat saja, tidak dilakukan qisas. 495. Inna, sesungguhnya, min fiqhir rajul, termasuk pahamnya seseorang, paham agama, ta'jila fitrihi, menyegerakan buka puasa, wa ta'khira suhurihi, dan mengakhirkan makan sahurnya. Hadis ini mursal, maka derajatnya dhaif. Tapi isinya benar, bahwasanya kalau buka puasa hendaklah kita mendahulukan, menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur, karena itu adalah sunnah seluruh para nabi. Para nabi jumlahnya 124, mereka kalau puasa mengakhirkan sahur, mendahulukan, menyegerakan buka puasa. Dalilnya apa? Inna ma'asyiral anbiya, sesungguhnya kami seluruh para nabi, umirna, kami disuruh untuk menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat salat. Allahu Akbar, gini. Hadis sahih riwayat Tabarani. 496. Inna, sesungguhnya, mimma, dari apa yang adrakan nasu, orang-orang dapatkan, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan kenabian yang pertama, adalah ucapan idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukan apa yang kamu mau. Hadis riwayat Bukhari sahih. Maksudnya adalah bahwa kalimat ini, kalau kamu tidak malu maka lakukanlah, ini kalimat sumbernya dari nabi-nabi terdahulu, terus sampai di masa Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan apa?
menunjukkan bahwasanya malu itu adalah syariat yang diajarkan seluruh para nabi. Sehingga nabi-nabi zaman dulu mengajarkan sifat malu, berlanjut nabi-nabi berikutnya, berlanjut sampai Nabi Muhammad SAW. Sehingga malu adalah sifat yang mulia berdasarkan kesepakatan seluruh syariat agama para nabi. Apa definisi malu? Definisi malu adalah satu akhlak di dalam hati yang menyebabkan seseorang itu semangat berbuat baik dan dia mundur dari berbuat jelek. Itu namanya malu. Panjenengan malu untuk tidak salat tahajud. Kenapa? Karena nikmat Allah seharian sudah begitu banyak. Masa saya nggak tahajud untuk mensyukuri Allah? Malu, akhirnya tahajud. Malu untuk tidak ke masjid. Allah sudah kasih nikmat saya, kesehatan, Masya Allah, masa dipanggil Allah ke rumahnya saya nggak mau datang? Malu. Akhirnya berangkat ke masjid. Itu namanya malu. Tapi kalau malu datang ke masjid karena rata-rata di masjid adalah orang-orang tua, sementara dia adalah anak muda, itu bukan malu tapi namanya ajzun atau loyo atau lemah. Yang dimaksud an-nubuwatul ula, kenabian yang pertama adalah kenabian sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena kenabian dibagi dua, ada kenabian pertama, ada kenabian terakhir, al-akhirah. Kenabian terakhir adalah Nabi Muhammad, berarti kenabian pertama adalah semua kenabian sebelum Nabi Muhammad SAW. Apabila kamu tidak malu, lakukan. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, maksudnya adalah menyindir. Seolah-olah mengatakan, kalau kamu nggak punya malu, terserah kamu. Kamu lakukan apapun, kamu nggak punya malu. Misalnya ada orang mabuk-mabuk di pinggir jalan. Kita katakan, kalau kamu nggak punya malu, lanjutkan. Itu bukan berarti menyuruh untuk melanjutkan. Tapi maksudnya apa? Ya mengatakan kepada dia, kamu memang nggak punya malu, ya udah. Makna yang kedua, kita sebelum melakukan sesuatu disuruh mikir. Coba kamu pikir, perbuatan ini memalukan tidak? Kalau memalukan, jangan dilakukan. Kalau tidak memalukan, silahkan lakukan. Misalnya datang ke masjid, kemudian mengambil uang yang ada di kotak infak karena uangnya keluar. Jadi orang yang masukkan belum sempurna masuk. Nah, sebelum mengambil uang tadi mikir dulu. Ini memalukan tidak perbuatan saya ini? Memalukan, jangan dilakukan. Melihat kotak uangnya di lubang kotak infak, kemudian kita ingin memasukkannya dengan kunci misalnya, kita masukkan supaya masuk. Nah, sebelum melakukan pikir dulu, memalukan tidak perbuatan ini? Oh tidak. Kenapa memalukan? Karena justru saya berbuat baik ini. Karena kalau uangnya keluar begitu nanti menggoda anak kecil. Nah, supaya nggak ada anak kecil yang tergoda, saya masukkan. Lakukan, nggak ada masalah. Adapun habis itu ada orang menuduh Anda mencuri atau apa, nah itu serahkan sama Allah. Yang penting Anda tahu bahwa Anda tidak mencuri. Anda memasukkan duit yang belum sempurna masuk. Itu maksudnya. Jadi suruh mikir. Sebelum melakukan sesuatu, pikir dulu. 497. Inna sesungguhnya mimma yalhaqul mu'min, termasuk yang menyusul kepada orang beriman, min amalihi wa hasanatih, dari amalannya dan kebaikan-kebaikannya, ba'da mautih, setelah kematiannya, adalah satu, ilman nasyarah, ilmu yang dia sebarkan. Menyebarkan ilmu itu ada caranya, memberi fatwa, memberi jawaban, mengajarkan, seperti sekarang ini saya mengajar, menulis, menukil. Kalau menukil ini tidak harus orang berilmu. Panjenengan misalnya menerima tausiah gratis harian, isinya tafsir Quran atau isinya hadis Nabi. Nah, panjenengan punya grup-grup. Nah, panjenengan sebarkan tausiah itu ke grup-grup panjenengan. Yang nulis bukan panjenengan, tapi panjenengan sebarkan. Itu termasuk ilman nasyarahu. Kalau nulis harus berilmu.
Mengajar harus berilmu, memberikan fatwa atau jawaban harus berilmu. Tapi kalau menukil, nah tidak harus berilmu. Cuma nukil saja, menyampaikan aja, meneruskan aja. Yang kedua, wa waladan salihan, anak yang saleh tarakahu, yang dia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan, dan mushaf Quran warathahu, yang dia wariskan kepada ahli warisnya. Jadi panjenengan beli Quran, kemudian ditaruh di rumah. Panjenengan mati, mushaf itu masih ada di rumah tadi, dipakai oleh anak-anak, ngalir pahala. Karena itu saya merasa sedih ketika melihat seseorang di rumahnya nggak ada Quran. Masya Allah, ini orang Muslim atau orang kafir di rumahnya kalau nggak ada Quran. Atau ada seseorang yang Qurannya cuma satu di rumah, padahal anggota keluarganya banyak. Mestinya kalau anggota keluarganya banyak, Qurannya juga banyak, sehingga tidak usah gantian. Kalau Qurannya cuma satu, yang bapak memakai, istri nggak bisa pakai, anak-anak nggak bisa pakai. Nah, maka minimal Quran di rumah kita sejumlah orang yang ada di rumah kita. Jumlahnya 10 orang, siapkan 10 Quran. Sehingga bisa baca Quran bersama-sama. Saya baca Quran, saya suruh anak-anak saya, ayo baca Quran semua. Semuanya ngambil Quran, kan enak gitu. Daripada saya baca Quran, saya suruh anak-anak baca, mereka menjawab, nggak ada Quran. Nah, salahnya kita, bukan salahnya mereka. Disebutkan mushaf Quran. Nah, disebutkan mushaf Quran, tapi maksudnya tidak hanya mushaf ya, kitab-kitab ilmu juga begitu. Kitab hadis, kitab fikih, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, al-masjidan, atau masjid banahu, yang dia membangunnya. Nah, ini juga tidak harus masjid ya. Pesantren, ribat, dan sebagainya. Yang kelima, al-baitan, atau rumah libni sabil, untuk ibnu sabil, untuk orang musafir, banahu, yang dia membangunnya. Ini biasanya orang-orang Arab yang kaya-kaya itu, mereka membuat rumah di tengah-tengah padang pasir. Tujuannya nanti kalau ada musafir bisa mampir di situ, gratis. Jadi hotel tengah padang pasir, gratis. Yang keenam, au nahrun ajrah, atau sungai yang dia mengalirkan. Yang ketujuh, au sadaqatan, atau sedekah akhrajaha min malih, yang dia keluarkan dari hartanya, fi sihhatih, pada saat sehatnya, wa hayatih, dan pada saat masih hidupnya. Talhaquhu, akan nyusul kepadanya, mimba di mautih, setelah kematian dia. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Ini berarti ada berapa ini? Ada 7 ya. Para ulama mengatakan, kalau semua hadis yang bicara tentang masalah ini kita kumpulkan, itu totalnya ada 11 yang disebutkan Nabi bisa mengalirkan pahala kepada kita setelah kita mati. Totalnya ada berapa? 11. Tapi 11 itu kalau kita kerucutkan, itu bisa. Misalnya nih, 1 ilmu, 2 anak, nih. Kemudian mushaf, masjid, rumah, sungai, sedekah. Ini kan bisa kita masukkan dalam satu nama, yaitu apa? Wakaf, atau amal jariah, atau sedekah jariah. Sehingga bisa diringkas jadi 3. Maka kalau mau diringkas itu totalnya ya 4. Nih. Amal yang bisa mengalirkan pahala setelah kita mati. 1 ilmu, 2 anak soleh, 3 wakaf atau sedekah jariah, 4 adalah mati dalam keadaan ribat. Ribat itu menjaga perbatasan antar muslim dengan negara kafir. Nah, kita berjaga-jaga di situ, mati di situ. Itu namanya mati dalam kondisi ribat. Ini pahala ngalir terus. 498. Inna, sesungguhnya, min ma'adinit taqwa, dari sumber-sumber takwa.
adalah ta'allumuka, Anda mempelajari, ila ma qad alimta, kepada apa yang sudah engkau ketahui. Engkau pelajari apa? Ilma ma lam ta'lam, ilmu yang belum Anda ketahui. Wan naqsu, adapun kekurangan, fima qad alimta, pada apa yang telah engkau ketahui, adalah qillatuz ziyadah fihi, sedikitnya tambah ilmu di dalamnya. Wa innama yazhadur rajul, tiada lain seseorang itu zuhud, fi ilmi ma lam ya'lam, terhadap ilmu yang dia belum ketahui. Sebabnya apa? Qillatul intifa' bima qad alim, karena sedikitnya dia mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dia ketahui. Hadis ini dhaif. Maksudnya adalah menghasung kita untuk terus belajar, terus belajar, terus belajar. Kenapa? Karena ilmu yang bertumpuk-tumpuk itu akan menguatkan takwa. Orang kalau ilmunya sedikit kan takwanya ya otomatis sesuai ilmunya kan nih. Misalnya ada teman saya mengatakan, dulu saya makan katak. Loh, kenapa katak dimakan? Ya karena dulu saya nggak tahu kalau katak haram. Nah, maka ilmu sedikit ya ketakwa aja di sedikit. Tapi ilmu banyak, maka bisa membantu dia untuk lebih bertakwa. Tahu ini haram, maka dia hindari. Meskipun tidak selalu orang yang ilmunya banyak, takwanya banyak. Karena kalau ilmu tidak diamalkan, itu namanya tidak takwa. Hanya masuk dalam otak, tapi tidak masuk dalam hati. 499. Inna, sesungguhnya, min mujibatil maghfirah, termasuk dari penyebab mendapatkan ampunan, adalah badlus salam, menyebarkan salam, wa husnul kalam. Badlas salam, menyebarkan salam, wa husnul kalam, dan membaguskan ucapan. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi kalau kita ingin diampuni oleh Allah, maka setiap ketemu sesama muslim ucapkanlah assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Melewati tetangga, kita tahu tetangga kita ini muslim, assalamualaikum. Kemudian ngomong yang bagus, jangan kasar-kasar. Para ulama mengatakan terutama salam itu kepada orang-orang miskin. Kenapa? Karena banyak orang yang sombong sehingga ketika melewati orang miskin nggak mau salam. Salamnya kepada orang kaya saja. Kenapa? Orang kaya disalami jadi akrab, akhirnya nanti kalau butuh duit gampang kasih. Itu penjelasan ulama ya, bahwa menebarkan salam terutama kepada para miskin, menunjukkan bahwa dia tawadhu sehingga tidak pilih-pilih untuk mengucapkan salam tersebut. 2500. Inna, sesungguhnya, min mujibatil maghfirah, termasuk dari penyebab mendapatkan ampunan, idkhalaka surur, Anda memasukkan kebahagiaan, ala akhikal muslim, kepada saudaramu sesama muslim. Hadis ini dhaif, tapi kita temukan idkhal surur, membahagiakan orang muslim, dalam hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat Tabarani, sabda Nabi, ahabul a'mali ilallah, amal paling dicintai Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan dalam hatinya orang muslim. Ini juga riwayat Tabarani tapi derajatnya hasan. 501. Inna min ni'matillahi ala abdih, sesungguhnya termasuk nikmat Allah kepada hambanya, ayyushbihahu, bahwasanya serupa dengan hamba tadi, waladuhu, anaknya. Hadis dhaif karena mursal. Jadi termasuk nikmat Allah adalah kita punya anak-anak mirip sama kita. Mirip dari sisi apa? Mirip dari dua hal. Dari sisi rupa dan dari sisi akhlak. Serupanya anak dengan bapak atau ibu itu adalah nikmat. Kenapa? Supaya tidak muncul tuduhan bahwa dia berzina dan sebagainya. Maka ini nikmat. Coba kalau ada bapak ibu putih, anaknya hitam, pasti orang-orang kan ngomong kan, wah aneh itu.
Itu dulu gimana tuh? Nah, tapi kalau anak mirip sama bapak, orang diam semua. Nah, Yesus nyet anaknya tenan. Nah, itu berarti nikmat Allah. Terus serupanya anak dengan bapak dari sisi akhlak itu juga nikmat. Kenapa? Karena kalau akhlaknya bertolak belakang itu bisa sering gontok-gontokan. Nah, bapak anak gontok-gontokan, ya jadilah apa? Durhaka. Maka bapak sama anak sering serupa sifatnya. Kenapa? Nah, kalau serupa klop. Orang itu kalau sifatnya sama kan klop. Orang suka guyon, ketemu orang suka guyon, wah klop tenan. Orang suka diam, ketemu orang suka diam, klop. Baik. Maka kalau mau menikah, bagi yang belum menikah, supaya antum klop itu cari yang apa namanya ada keserupaan gitu. Misalnya antum suka ilmu agama, menikah dengan seorang wanita yang suka apa? Ilmu agama. Nah, ngomongannya nyambung. Coba panjenengan sukanya ilmu agama, tapi istri nggak suka ilmu agama, senangnya ilmu masak. Dijak omong orang nyambung blas nih. Yang ngomong apa mas, mudeng. Nah istrinya juga gitu, ngomong masak, suaminya cerewet banget lagi, serah ngomong nyambung blas nih. Nah, maka dicari yang nyambung. Ini salah satu pengalaman nikah yang mungkin perlu bagi yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah ya boleh menambah. 502. Inna min hawanid dunya, sesungguhnya termasuk dari rendahnya dunia. Allah, bagi Allah adalah anna Yahya bin Zakaria, bahwa Nabi Yahya bin Zakaria qatalathu imra'ah, dibunuh oleh seorang wanita. Hadis riwayat Baihaqi, kata Suyuti derajatnya hasan, kata Albani derajatnya dhaif. Tapi sudah masyhur lah bahwa Nabi Yahya itu apa? Dibunuh oleh wanita. Siapa wanita yang membunuh? Nah, ini ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan seorang pelacur. Nggak tahu ini ceritanya gimana, pelacur minta supaya Nabi Yahya dibunuh. Akhirnya Nabi Yahya dibunuh, kemudian kepalanya ditaruh di wadah emas, kemudian diserahkan kepada si pelacur tadi. Nih, udah berhasil kubunuh Yahya. Kamu minta kepalanya? Nih. Nah, maka kalau Nabi Yahya saja terbunuh oleh seorang pelacur, maka kalau seandainya kita terbunuh oleh orang misalnya yang derajatnya lebih tinggi dari pelacur, tidak ada masalah. Bahkan mati syahid insyaallah ta'ala karena dibunuh orang yang jelek. Ada riwayat yang mengatakan bahwa perempuan ini adalah keluarga raja. Jadi ceritanya raja ini punya keponakan. Keponakannya cantik. Raja ingin menikahi keponakan tadi. Keponakannya pun juga cinta sama raja. Nabi Yahya memberikan informasi. Turun wahyu dari Allah. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi keponakan. Menikahi anaknya saudaranya, keponakan. Nggak boleh. Nah, maka raja marah. Orang ngajar nih Nabi Yahya, menghalangi saya mencintai kekasih saya. Akhirnya kekasihnya mengatakan, gini aja raja, supaya kita bisa nikah, Yahya bunuh aja. Akhirnya Nabi Yahya dibunuh oleh si raja tadi. Muncul pertanyaan, bukankah Allah sudah menjamin para rasul pasti menang? Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Surat Al-Mujadilah ayat 21. Allah menetapkan saya dan rasul-rasul saya pasti menang. Lah kok malah Nabi Yahya dibunuh? Nah, maka jawabannya bahwa para nabi dibagi dua. Ada nabi yang disuruh perang, ini yang dijamin menang. Ada nabi yang tidak disuruh perang, ini yang tidak terkena hukum ayat ini tadi. Maka Nabi Yahya dibunuh nggak ada masalah. Memang Nabi Yahya tidak disuruh untuk perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 503. Inna sesungguhnya min yumnil mar'ah, termasuk dari berkahnya seorang wanita, taysira khidbatiha, mudah dilamar, wa taysira sadaqiha, mudah maharnya enggak mahal-mahal, wa taysira rahimiha, dan mudahnya rahimnya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi kalau panjenengan melamar seorang wanita, gampang menerima, wah berkah ini.
Ini sudah tanda-tanda berkah yang pertama. Lanjutkan. Ternyata ditanya, maharnya apa? Maharnya terserah panjenengan. Wah, ini berkah kedua nih. Maka insya Allah kalau awalnya berkah, tengahnya berkah, nanti akhirnya juga berkah. Yaitu taisiru rahimiha. Rahimnya juga mudah. Rahim mudah maksudnya gimana? Ditafsirkan oleh Imam Urwah. Maksudnya rahim mudah adalah syari'atul hamli katsiratun nasli. Mudah hamil, banyak anak. Dikit-dikit hamil, dikit-dikit hamil. Sudah melahirkan, setahun lagi hamil meneh. Nah, itu namanya apa? Berkah itu. Kemudian Imam Urwah mengatakan, termasuk tanda tidak berkahnya adalah banyaknya mahar. Jadi kalau awal sudah ditandai banyak mahar, wah udah tanda-tanda nih. Ada seseorang menikah, konon itu menghabiskan 1 miliar untuk acara pernikahannya. Ya semuanya ya, mahar dan segala macam apa, pokoknya acaranya itu habis berapa? 1 miliar. Tapi ternyata 1 bulan cerai. Cerainya juga masalah sepele. Istrinya disuruh buat teh nggak mau. Aku babumu tapi kok kan gak teh. Nah, maka akhirnya cerai. Nah, itu tanda-tanda nggak berkah itu. Udah habis 1 miliar. Nah, dan ternyata betul nggak berkah. 2504. Inna Musa sesungguhnya Nabi Musa ajjara nafsah, telah mempekerjakan dirinya. Thamana sinin, selama 80 tahun, atau 10 tahun. Ala iffati farjih, untuk mengifahi, untuk menjaga kemaluannya. Maksudnya adalah untuk mahar pernikahan beliau. Wa ta'ami batnih, dan untuk mendapatkan makanan bagi perut beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah dhaif. Maksudnya Nabi Musa untuk mendapatkan seorang istri, waktu itu maharnya adalah disuruh untuk membantu keluarga tersebut selama 10 tahun. Dan Nabi Musa setuju. Baik Bapak, saya jadi membantu panjenengan di sini selama 10 tahun sebagai mahar menikahi putri panjenengan, enggak apa-apa. Maharnya berapa, Pak? Kerja 10 tahun nih. Jadi dinikahkan oleh bapaknya tadi dengan anaknya, tapi setelah itu harus bekerja selama 10 tahun. Jadi pegawainya bapak tadi, bekerja di situ. Upahnya apa? Upahnya nikah tadi itu. Berarti nggak ada upah lagi. Upahnya adalah apa? Nikah tadi itu. Maka dari sini diambil pelajaran oleh Imam Syafi'i, berarti boleh mahar dalam bentuk menjadi khotim atau pelayan bagi istri yang kita nikahi. Kita menikahi seorang wanita kaya misalnya. Saya cinta sama kamu, pengen menikahi kamu. Oh enggak apa-apa, nikahi saya maharnya 1 miliar. 1 miliar enggak ada. Tapi saya mau kerja, membantu kamu, ngepel lantaimu, mencucikan bajumu selama 10 tahun. Nah, 10 tahun itu nilainya sama dengan apa? 1 miliar. Nih. Kalau antum mau nggak apa-apa. Jadi boleh mahar dalam bentuk kita menjadi pelayan istri kita. Tapi ulama-ulama yang lain mengatakan nggak boleh kayak gitu-gitu ya. Itu dulu dilakukan oleh Nabi Musa, itu karena syariat Nabi Musa membolehkan. Untuk syariat kita tidak berlaku seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Kemudian antum jangan heran, kok Nabi Musa mau menjadi pegawai bapaknya, mertuanya selama 10 tahun. 10 tahun kan lama ini. Nah, maka jawabnya adalah, orang-orang dulu itu usianya panjang-panjang. Sehingga kalau dikurangi 10 tahun masih nggak masalah. Kalau antum sekarang mau, nggak apa-apa Pak, saya kerja 10 tahun sebagai mahar menikahi putrimu, kesuwen 10 tahun. Suwen 10 tahun. 10 hari aja lah. 10 hari Pak. 505. Inna malaikatan nahar, sesungguhnya malaikat siang, ar'afu, lebih lemah lembut, lebih sayang, min malaikatil lail, daripada malaikat malam. Hadis ini dhaif. Hadis ini ada sababul wurudnya, atau ada kisahnya, yaitu ada seorang mati. Matinya pada siang hari.
maka dipesani oleh Nabi SAW segera dikuburkan. Jangan sampai nunggu datang malam. Kenapa? Karena malaikat siang lebih lemah lembut daripada malaikat malam. Sehingga kalau jenazah ini segera dikuburkan siang hari, nanti akan mendapatkan lemah lembut. Tapi kalau nunggu sampai malam, nanti malah kasihan dia. Ini kasusnya matinya siang hari, Pak ya. Kalau kasusnya matinya malam hari, maka tidak perlu kita menunda siang hari dengan harapan malaikat siang itu lebih lemah lembut. Enggak perlu. Kenapa? Karena hadis ini memang derajatnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun menyegerakan jenazah itu adalah syariat Rasulullah SAW. Mati siang kubur siang, mati malam kubur malam. Tapi kalau malamnya tengah malam, boleh ditunda sampai subuh supaya lebih banyak yang mensalatkan, nggak ada masalah. 506. Inna narakum hadhi, sesungguhnya api kalian ini, juz'un, satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian, min nari jahannam, dari neraka jahannam. Walaula annaha udfi'at bilma, andaikan dia tidak dipadamkan dengan air marratain, 2 kali, man tafa'tum biha, kalian tidak akan bisa mengambil manfaat dari api kalian itu. Wa innaha, dan sesungguhnya neraka itu, la tad'ullah, sesungguhnya api tersebut, la tad'ullah, sungguh berdoa kepada Allah, alla yu'idaha, supaya Allah tidak mengembalikan api tadi, fiha, ke dalam neraka jahannam. Disahihkan Suyuti, didhaifkan Albani. Jadi api yang ada di dunia ini sumbernya dulu dari neraka jahanam. Diambil 1/70, 1/70-nya oleh Allah. Setelah diambil 1/70-nya itu, sebelum dikirim ke dunia, maka Allah celupkan di air dulu 2 kali. Seandainya nggak dicelupkan di air 2 kali, maka dikirim ke bumi nggak bisa digunakan. Kita mau masak dengan panci kena api, bolong pancinya. Kita mau buat nasi goreng, baru dinyalakan api, nasi langsung gosong semua. Itu seandainya tidak dicelupkan dalam air sebanyak 2 kali oleh Allah. Nah, maka api yang dikirim ke bumi ini prosesnya dulu dicelupkan oleh Allah 2 kali di air. Tapi memang hadisnya diperselisihkan derajatnya. 507. Inna nutfatar rajul, sesungguhnya maninya seorang laki-laki, bayda, putih, ghalidhah, kental. Faminha, maka dari mani laki-laki, yakunul idham, menjadi tulang, wal asab, dan urat. Wa inna nutfatal mar'ah, sesungguhnya mani perempuan, safra, kuning, raqiqah. Apa itu? Kebalikan kental apa? Encer, okay. Faminha, maka darinya, yakunul lahmu, ada daging, waddamu, dan darah. Tapi hadisnya memang dhaif. Jadi bapak-bapak itu menyebabkan munculnya tulang anak-anaknya dan urat-uratnya. Sehingga kalau tulangnya bapak gede-gede, biasanya anaknya juga apa? Tulangnya gede-gede. Bapaknya tinggi, anak-anaknya biasanya apa? Tinggi-tinggi. Kalau ibunya itu mewariskan daging. Sehingga kalau ibunya kurus, biasanya anak-anaknya juga apa? Kurus. Ibunya gemuk, maka biasanya anak-anaknya juga gemuk, karena mewariskan dagingnya. 508. Inna hadzal din, sesungguhnya agama ini matinun, kokoh. Fa'awghilu, maka masuklah fihi, dalam agama, birifkin, dengan lembut. Hadis ini sahih. Sama dengan hadis berikutnya. 2509. Inna hadzal dina matin, sesungguhnya agama ini kokoh. Fa'awghilu fihi birifkin, masuklah ke dalamnya dengan lembut. Fa innal mumbatha, karena sesungguhnya orang yang mumbat itu adalah orang yang terlalu ngoyo di dalam perjalanan sehingga kendaraannya macet di jalan dan dia belum sampai tujuan. Itu namanya mumbat. Dulu kan pakai unta, gitu. Nah, unta itu mestinya ketika dipakai itu ya ada istirahatnya. Kalau udah istirahat, besok bisa fresh lagi. Rasulullah kalau safar pakai unta biasanya itu siang hari istirahat.
Nanti kalau malam hari jalan nih. Karena kalau siang jalan kasihan ontanya. Nah, ini ada orang 24 jam jalan terus. Tujuannya apa? Supaya segera sampai. Tapi malah tengah jalan onta mati. Kenapa? 24 jam dipakai, nggak kuat lah. Maka itulah yang disebut mumbat. Fa'innal mumbat. Orang yang mumbat. Berarti artinya apa nih? Orang yang ngawur dalam menggunakan kendaraannya. La ardan qata, tidaklah tanah dia lalui, tidaklah tanah dia lalui, wala dhahran abqa, tidak pula kendaraan dia sisakan. Jadi kendaraannya sudah mati, nggak tersisa, dan tanahnya nggak bisa dia lalui, nggak bisa dicapai, nggak bisa ditempuh. Hadis riwayat Bazzar dhaif. Kalau yang tadi sahih. Jadi maksudnya karena agama Islam ini kokoh, maka kita masuk ke dalam amalan-amalan dalam agama itu dengan lembut. Maksudnya gimana? Jangan membebani di atas kemampuan kita. Misalnya kita senang untuk puasa, ya udah puasa sesuai ajaran agama saja, Senin, Kamis. Jangan setiap hari puasa. Setiap hari puasa nanti Anda akan menjadi mumbat. Mumbat itu gimana? Tadi tengah jalan putus. Panjenengan semangat puasa tiap hari. Tapi lama-lama kan jadi tua. Kalau udah tua udah bosan puasa sehingga malah sama sekali nggak mau puasa. Kenapa? Saking terlalu semangatnya dulu. Baca Quran juga begitu. Baca Quran sesuai kemampuan saja. Mampunya satu hari satu juz. Nggak usah pengen seperti Imam Syafi'i 1 hari 30 juz. Panjenengan mencoba 1 hari 30 juz kayak Imam Syafi'i. Habis itu malah bosan sama Quran. Lihat Quran aja udah munak nggak mau baca. Nah, itu namanya apa? Mumbat. Putus tengah jalan. Hendaklah kita tetap sedang-sedang, tapi lanjut terus. Terakhir 510. Inna hadzal dinar wa dirham. Sesungguhnya dinar dan dirham. Kalau sekarang ya rupiah. Ahlaka man qablakum, membinasakan umat-umat sebelum kalian. Wa huma muhlikakum, dan keduanya pasti akan menghancurkan kalian. Hadis ini sahih menurut Al-Albani. Jadi ringkasnya, dunia itu membinasakan. Karena itu hati-hatilah dengan dunia. Ada 2 kisah. Kisah pertama, Nabi Isa alaihissalatu wassalam melihat seorang wanita tua tapi memakai perhiasan yang sangat mewah. Dan Nabi Isa tahu ini adalah dunia ini. Maka ditanya, wahai dunia, kamu sudah menikahi berapa laki-laki? Maka dia menjawab, wah nggak bisa dihitung, banyak. Terus ditanya oleh Nabi Isa, semua laki-laki yang kamu nikahi itu mati atau kamu cerai? Maka dijawab oleh si dunia, semuanya saya bunuh. Maka Nabi Isa mengatakan, celaka orang-orang yang ingin menikahi dunia. Kenapa mereka tidak mengambil ibrah dari suami-suaminya dunia yang sudah lalu? Mereka semua sudah dibasmi, dibunuh oleh dunia, masih saja ada yang ingin menikahi dunia. Jadi kalau kita ingin merayuk dunia sebanyak-banyaknya, tanpa peduli halal haram, nanti pasti akan binasa karena dibunuh oleh dunia. Kisah yang kedua, Al-Imam Abul Ala. Dia bermimpi, dalam mimpi ada seorang wanita tua pakai hiasan. Dan orang-orang pada ngumpul takjub terhadap kecantikannya dan perhiasan yang dia pakai. Maka Abul Ala bertanya, kamu itu siapa sih? Maka dia menjawab, saya ini dunia. Maka Abul Ala mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari keburukan kamu. Maka dunia mengatakan, kalau kamu pengen menjadi musuh saya, gampang ya. Kamu benci kepada uang ya. Kalau kamu benci sama uang, berarti kamu sudah sah menjadi musuh saya. Nah, saya bertanya, kita gini masing-masing suka sama uang atau benci kira-kira nih? Semuanya suka ya. Insya Allah nggak apa-apa suka kepada uang, karena itu adalah tabiat diciptakan oleh Allah. Yang penting menyukai uang sesuai dengan syariat Islam. Menyukai uang tapi jangan melampaui batas. Ada orang saking cinta kepada uang sampai akhirnya mengumpulkan uang tanpa aturan. Dia pengen mengembangkan bisnisnya, maka cara dia pinjam uang dari bank. Loh, pinjam uang dari bank itu haram. Kenapa? Karena kamu pinjam 100 juta harus kembali 110. Itu riba, namanya haram.
Nah, itu berarti ingin mengumpulkan duit, tapi apa? Tidak sesuai aturan. Kalau antum mengumpulkan duit sesuai aturan, nggak ada masalah, karena Rasulullah bersabda, harta itu kalau di tangan orang saleh akan jadi harta yang saleh, tapi kalau di tangan orang yang jelek maka juga akan menjadi sesuatu yang jelek. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesolehan oleh Allah, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah menjadi berkah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.